Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Jesus loves even me. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di Sekolah Alkitab Liburan Online yang bertemakan Big. Apa ya itu Big? Big, Beautiful in God. Adik-adik, kenalin, nama saya Rausa Joanna. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik semua yang lagi ada di rumah secara online. Ya, meskipun kita nggak ketemu secara langsung, tapi kita bersuka cita karena hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ini kesempatan yang luar biasa, yang istimewa, karena kita akan belajar Alkitab, belajar firman Tuhan.
Sekarang Lause ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, It's Good to See You Here With Me. Dengan sukacita, dengan semangat, dengan bergembira, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh sama-sama melaksanakan dan mengikuti SAL. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami dan juga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan melalui acara ini kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami memulai SAL ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Adik-adik boleh silakan duduk kembali dengan sikap yang teduh, dengan sikap berdoa. Kita sama-sama nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Mari adik-adik. Halo anak-anak, hari ini bersukacita kan ya? Sudah memuji Tuhan, sudah gerak-gerak juga. Wow, kita menikmati hari pertama
asal kita ini dengan beribadah bersama-sama. Anak-anak tahu Lause ada di mana ini? Di depan Lause ada bunga-bunga yang indah. Di kiri juga ada bunga. Di kanan juga ada bunga. Wow, ini adalah taman yang indah. Lause seakan-akan piknik. Anak-anak sudah lama ya nggak pernah piknik kita ya. Kita nggak boleh pergi-pergi ya. Kita harus di rumah saja. Kita sal juga dari rumah juga. Dari taman yang indah ini, Lause ingin berbagi cerita kepada anak-anak. Tapi sebelum Lause cerita, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal sangat baik kepada kami, yang mengasihi kami. Hari ini kami mau membaca apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Kami mau merenungkannya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tiap rumah anak-anak. Engkau memberkati anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang ikut ibadah ini. Supaya anak-anak boleh semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang pernah jalan-jalan ke taman? Taman di Malino ada ya katanya ya. Ada kayak kebun stroberi gitu ya. Ada. Di mana lagi ya? Di luar kota banyak ya. Kalau kita berada di taman itu rasanya happy, ceria. Seperti Lause ini merasa happy sekali berada di taman yang indah ini. Lause bisa rekreasi sejenak. Ngomong-ngomong, anak-anak pernah tahu tidak? Ada satu taman yang sangat istimewa, yang pernah ada di dalam sejarah dunia ini. Tidak ada taman yang seindah itu. Taman apa itu? Taman apa ya? Oh, ada Lause. Di China ada taman yang sangat indah. Di Belanda juga ada penuh tulip-tulip Lause. Itu belum seberapa. Ada satu taman yang sangat indah sekali. Taman yang depannya Taman Eden. Betul sekali anak-anak. Taman Eden. Taman itu indah bukan karena isinya yang enak dilihat, bunga-bunganya cantik, pohon-pohonnya, tanamannya bisa dinikmati. Iya sih. Tapi ada yang membuat taman itu menjadi sangat istimewa karena di taman itu ada Tuhan. Tuhan yang mempunyai taman itu, dia ada di taman itu. Dan di taman itu juga istimewa, dua orang manusia yang Tuhan ciptakan sangat istimewa. Satu laki-laki, satu perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Anak-anak sudah tahu ya, dua ciptaan Tuhan ini, Adam dan Hawa, ciptaan Tuhan yang pertama di dunia. Anak-anak, waktu Tuhan menciptakan Adam, istimewa enggak? Istimewa ya, Adam itu istimewa, Hawa juga istimewa. Laki-laki dan perempuan ini adalah ciptaan yang sangat istimewa. Tapi Lause mau buka kisahnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Apa ini? Di Kejadian pasal 3 itu disebutkan bahwa manusia yang istimewa itu jatuh ke dalam dosa. Ia mendengarkan perkataan si jahat. Mereka tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi mereka mendengarkan perkataan iblis. Lause bacakan Kejadian 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?
manusia Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan, tidak taat. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan, mendengarkan perkataan si jahat, si iblis itu. Padahal Adam dan Hawa itu istimewa. Tuhan berikan kemampuan berpikir. Tidak ada pada ciptaan yang lain. Adam dan Hawa itu Tuhan percayakan untuk memberi nama-nama pada binatang-binatang. Wih, hebat ya, bisa memikirkan. Ini kakinya 4, dikasih nama apa ya? Yang kaki 4 banyak, tapi dikasih nama yang istimewa. Adam dan Hawa bisa memberikan itu. Selain itu, mereka bisa mengelola taman yang indah itu, taman istimewa, Taman Eden itu. Tuhan percayakan, Adam, Hawa, kalian kelolalah taman ini. Tapi mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan. Jangan makan satu yang aku larang itu. Wah, mereka bilang, dengar tuh si iblis bilang, gak apa-apa. Tuhan larang itu supaya kamu jangan menjadi seperti dia. Pengen jadi seperti Tuhan ya, enak ya. Berkuasa menjadi pemilik taman ini. Lalu mereka melanggar perintah itu. Dan karena mereka telah berbuat dosa, mereka melanggar perintah Tuhan, lalu mereka diusir anak-anak. Hukumannya mereka diusir. Bukan hanya itu, tapi Tuhan bilang apa? Keturunanmu juga akan berbuat dosa. Sama seperti engkau, laki-laki dan perempuan pertama ini, maka anak-anakmu, anak-anak lagi akan sama seperti engkau, suka berbuat dosa. Siapa sih anak-anak Adam dan Hawa itu? Lause. Lause ini keturunan Adam dan Hawa. Anak-anak juga keturunan Adam dan Hawa. Dan Tuhan bilang keturunanmu berbuat dosa sama seperti engkau. Lause dan anak-anak ini sama seperti Adam dan Hawa, berbuat dosa. Walaupun anak-anak bilang, Lause, saya tuh lebih suka berbuat baik daripada berbuat dosa. Saya suka menolong, saya suka membantu, saya tidak suka bicara kotor, saya tidak punya musuh, saya suka memberi, saya mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat guru. Benar? Betul, itu anak-anak yang hebat. Tapi coba pikirkan, pernah nggak sih kamu berbuat dosa? Pasti pernah kan ya? Tapi kan dosanya sedikit sih. Yang baik-baik itu tinggi banyak sekali kalau mau dihitung. Yang baiknya itu 10 lah setiap hari. Tapi yang jahat itu, yang dosa itu cuma 1. 10 lawan 1 lebih menangan mana? Menangan 10 kan Lause? Iya, tapi Lause punya cerita. Anak-anak suka makan telur dadar. Suka ya? Lause juga suka telur dadar itu. So yummy kalau buat sarapan pagi. Lause punya 5 telur dadar anak-anak. 5 telur dadar, 5 butir telur. Lause mau bikin telur dadar. Telur pertama, prak, taruh di mangkok. Cek. Enak. Telur kedua, buka. Cek. Telur ketiga, keempat, cek. Telur dadar supaya enak dikasihin apa ya? Kasihin apa yuk? Kasihin bawang bombay. Ya, masukin bawang bombay. Aduk. Kasih garam. Supaya gurih. Kasihin tomat. Potong. Masukin. Mau didadar ya buat sarapan pagi. Tapi itu kan baru 4. Telurnya kan ada 5. Oh ya, buka yang 1. Prak. Masuk ke mangkok, aduk. Ih, bau apa ini? Oh, ternyata telur yang kelima itu busuk. Tapi dia udah masuk ke mangkok,
sudah tercampur dengan 4 telur itu. Gak apa-apalah. Kan cuma 1 yang busuk. Telur bagusnya berapa? 4 kan? Diaduk aja. Nanti telur yang 4 yang baik itu dia akan nutupin 1 telur yang busuk itu. Enggak. Ternyata 4-nya jadi busuk. Hah? Jadi busuk? Iya, jadi rusak. Mau nggak makan telur ini? 4 telur baik, 1 telur busuk diaduk jadi telur dadar. Ada yang mau makan? Ada yang mau? Ada yang mau icip-icip? Ada? Nggak usah, nggak mau ah. Karena itu rusak, busuk, ada telur busuk. Anak-anak, seperti itulah kebaikan kita. Baiknya banyak. Tapi 1 dosa itu bikin semua yang baik itu jadi rusak, jadi bau, jadi dosa juga. Lusa bacakan untuk anak-anak di dalam kitab Roma pasal 3 ayat ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Siapa semua orang itu? Semua keturunan Adam dan Hawa. Lause, anak-anak, Miss, lause sekolah minggu, papa, mama, opa, kakak, adik, semua kita berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut, mati, dihukum, binasa. Tapi lause kan kita berbuat baik. Saya itu suka sekali berbuat baik. Gak mungkin dong dosa saya cuma 1, kebaikan saya 10. Masa semuanya jadi bau? Iya anak-anak, Tuhan mengatakan bahwa semua yang kita lakukan itu akan menjadi busuk karena 1 dosa. Walaupun hanya 1 dosa. Walaupun mungkin aduh kecil lause itu, gak apa-apa. Lagian tuh saya bukan lakuin kok. Saya cuman dalam hati. Saya dalam hati bombek temenku. Saya gak bener-bener bombek, tapi dalam hati itu dosa juga. Jadi semua yang kita lakukan itu anak-anak bisa tidak baik lagi walaupun kita baik karena 1 dosa. Walaupun anak-anak jago matematika, jago fisika, jago main musik, jago sport, jago cooking juga, jago mewarnai, jago dance juga, hebat dan suka banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan orang tua, menyenangkan orang-orang di sekitar. Tapi jangan lupa, kamu juga suka berbuat dosa. Walaupun mungkin satu itu sudah membuat semua dirimu yang istimewa, yang indah itu menjadi rusak. Itulah anak-anak, itulah lause. Kita adalah orang-orang yang banyak hebatnya, banyak bisanya, suka juga melakukan hal-hal yang baik, tapi kita juga suka berbuat dosa. Anak-anak, upah dosa adalah maut. Maka semua orang yang berbuat dosa itu mendapatkan hukuman. Tuhan tidak menerima orang yang berbuat dosa karena Tuhan adalah Allah yang suci. Dia tidak bisa melihat dosa. Ada dosa, Tuhan pasti ingin hukum. Karena Tuhan tidak bisa dinodai oleh dosa. Tuhan tidak bisa berhubungan dengan orang yang berdosa. Anak-anak, satu kali ada seorang bapak. Bapak ini suka melakukan hal yang baik. Dia melakukan 10 hukum itu dengan sempurna. Hukum Taurat dia lakukan. Dia suka membaca Alkitab. Dia suka beribadah. Anak-anak, satu kali dia mencari Tuhan Yesus. Knock. Pada malam hari dia mencari Tuhan Yesus. Dibukalah pintu. Ternyata seorang laki-laki yang datang bernama Nikodemus. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Lalu Tuhan Yesus bilang apa?
engkau harus berjumpa dengan terang. Terang yang bagaimana? Siapa itu terang? Terang itu adalah satu pribadi yang Tuhan utus dari surga untuk datang ke dunia, supaya orang-orang yang berbuat dosa tinggal dalam kegelapan itu, hidupnya boleh dibersihkan oleh terang itu dan diselamatkan. Siapa terang itu? Terang itu adalah Yesus yang berbicara kepada Nikodemus pada waktu itu. Anak-anak yang kekasih, lo setahu anak-anak adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kita juga sering berbuat dosa, bukan anak-anak? Dan Tuhan tidak suka terhadap dosa. Tuhan benci dosa. Dosa itu akan mendapatkan hukuman. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya kita dengarkan pada esok hari. Hari ini kita mendengarkan bahwa anak-anak di rumah, anak-anak yang hebat itu, Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 23 tadi, kita adalah orang-orang yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah yang Tuhan ciptakan istimewa itu. Anak-anak, tapi ada solusinya. Segala dosa, segala hukuman itu akan dituntaskan oleh satu yang perkasa, yang hebat. Siapa dia? Besok kita mendengarkan siapa dia. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami semakin mengerti bahwa walaupun kami melakukan banyak hal-hal yang baik, tetapi kami adalah orang yang suka berbuat dosa. Walaupun mungkin dosa yang kami lakukan sedikit, ternyata Tuhan tidak suka. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami, supaya dosa-dosa kami itu tidak membawa kami kepada hukuman, yaitu maut. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Besok kita akan mengikuti ibadah kembali bersama-sama pukul 9 pagi. Kita akan bersama-sama melanjutkan sal kita di hari kedua. Setelah ini anak-anak akan dituntun oleh Lause dan juga Miss untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.